Halo teman-teman, salam hormat, salam sehat. Jumpa lagi bersama kami Front Balap Official. Nah, pada kesempatan kali ini saya ataupun teman-teman sudah bisa saksikan ya, di belakang saya ini adalah salah satu subscriber yang dimana ini bangunan kurang lebih jalan 2 tahun, dimana dulu instalasi pipanya sudah tayang di YouTube sebelumnya, dan hari ini kami mulai progres pengerjaan pemasangan unit AC-nya. Yang pertama kami lakukan tentunya indoornya dulu. Setelah indoor kami kerjakan, baru bagian outdoornya. Berapa unit yang kami pasang, yaitu ada lantai bawah 2 unit 2 PK, 1 unit 1 PK. Lantai 2 itu ada 1 unit 2 PK, 1 unit 1,5 PK, dan 3 unit 1 PK, dan ditambah 3/4 1 unit. Nah, jadi kurang lebih ada 9 unit ya yang ada akan kami pasang di rumah ini. Coba kita kasih lihat nih ruangannya, bangunannya ya. Ini megah banget teman-teman. Ini salah satu subscriber, customer kami. Jujur sangat humble, ramah, baik banget, luar biasa. Terima kasih buat bosku, tidak saya sebutkan namanya ataupun alamat rumahnya karena ini privasi. Saya kasih clue aja, alamatnya di mana. Kasih clue seputaran Gading Serpong, Tangerang. Kita kasih lihat yuk ke dalam ya teman-teman, yuk. Kita kasih lihat. Ini masih proses merapikan sipilnya nih teman-teman. Ini beberapa tim sipil masih aktivitas. Coba kita spill ke dalam ruangannya. Wah, per YouTube. Aduh, iya masih. Salam-salam. Ya, per YouTube. Jawabannya pun di Mas. Jawabannya pun di Malang Rah. Nah, nih. Kasih lihat nih. Saudara kita yang dari Pemalang. Pemalangnya yang di Mas. Pemalang Tarukan. Petarukan. Oh iya, Pemalang Petarukan. Salam untuk teman-teman Pemalang Petarukan. Salam hormat, sehat selalu ya. Mas Inten namanya Mas. Cipto. Mas Cipto dari Pemalang. Sehat selalu ya Mas ya. Ya teman-teman, kita kasih lihat dalam. Ini yang 2 PK sudah kami pasang. Selang dry-nya ke sini sudah ke bawah, itu pun sudah kami persiapkan hampir setahun yang lalu. Dan instalasi pemipaannya ini kami lewat dalam, dan itu kami lapisin double Hermaplek ya, mengantisipasi saat kami proses instalasi terkena koyak ataupun sobek. Jadi inti Hermaplek yang dalamnya itu tetap aman supaya antisipasi kondensasi, dan di dalam plafon ini tidak ada potensi air netes disebabkan kesalahan instalasi dari pemipaan. Ya, bisa aja AC-nya unitnya indoornya netes. Yang pertama mungkin drainase yang di dalam tanah ini ataupun yang di dalam dinding ini terhambat, tersumbat. Yang kedua bisa jadi saat AC-nya ini telat nyuci. Nah, karena kemarin kami sudah tes, drainasenya itu sudah aman, dan kami tes beberapa unit dan semuanya akan kami tes, dan itu drainasenya sudah aman. Dan bagaimana posisinya tempatnya, ini bekerja sama dengan kolaborasi dengan teknik sipil, juga dengan tim interior. Ini sangat bekerja baik. Kami jadi di lapangan itu antara teknik listrik, AC, konstruksi, sipil, interior, semuanya kami bekerja sama. Jadi tidak ada ego nih, oh saya maunya begini, saya maunya begini. Kita kolaborasi bareng, saling mengisi, koordinasi supaya menghasilkan sebuah karya yang baik. Nah, contohnya seperti ini kami tutup ya, supaya tidak kena debu. Nah, setelah 1 unit coba kita geser. Ayo kamera, kasih lihat ke sini. Ini unit indoor sama, ini 2 PK. Di mana ruangan ini nanti diperuntukkan untuk ruang keluarga, dan di sini untuk santai, makan, untuk ruang makan, dan di sini nanti untuk ruang istirahat keluarga. Yuk kita lihat satu ruangan yang sudah terpasang 1 PK. Ya. Dan ini unit indoornya. Kamera bisa lihat ya, unit indoornya 1 PK, 1 PK grid. Dan ini instalasinya semuanya instalasi tanam. Ini ruangan untuk ruang biasa untuk ruang tidur. Nah, setelah ini yuk kita lihat bagian ke atas. Nah, ini bagus banget teman-teman. Sultan Gading Serpong.
intip-intip tim yang masih aktivitas. Di sini nanti rencana sini berapa tadi, 1 PK ya kan? 1 PK. 1 PK, yang ke sini nanti 1,5 PK. 1,5 PK ini unitnya, unit AC-nya. Nah, coba kamera dari sini bisa kasih lihat prosesnya dari belakang sini supaya teman-teman pemirsa bisa lihat ya. Oke, mundur. Jadi ini sudah terpasang finishing furniture, cuman kami sudah izin dengan pihak lapangan. Kami ini udah dibobok tadi ya. Oh, ini misa-misa. Jadi ini partisinya. Oh, ini ditutupin plastik, Andre. Ini ditutupin plastik, tutupin plastik ambal. Jadi ini sudah, ini pipanya kelihatan teman-teman ya. Pipanya itu dulu kami tanam. Sudah kami tanam, kami install, dan hari ini proses pemasangan unit indoornya ya harus seperti ini, harus kita bongkar lagi. Namun nanti kami akan rapikan kembali dan hasilnya kurang lebih sama seperti yang di lantai bawah tadi. Gitu. Yuk kita lihat satu ruangan lagi. Nah, sebenarnya ruangannya banyak. Kami bertahap pengerjaannya. Ini bertahap pengerjaannya. Ini proses pemasangan yang 1 PK. Nah, yang 1 PK juga teman-teman. 1 PK. Ini lagi keluar. Kita lihat sebelahnya. Dan ini nanti yang 2 PK. 2 PK nanti di sini. 2 PK. 2 PK di sini. Terus ini yang 3/4. 3/4-nya nanti di sini nih. Coba kamera lihat ke situ. Nah, ini teman-teman nanti posisi pasang yang 3/4 di sini. 3/4-nya posisinya di sini. Dan coba saya tutup. Di sini nanti posisi yang 3/4. Jadi seperti apa sih proses pengerjaannya? Saya rasa teman-teman yang biasa berkecimpung di AC sudah tahu ya bagaimana instalasi penanaman pipa, drainase, untuk elevasi tingkat kecuraman air itu untuk pembuangannya, juga kapasitas PK-nya. Nah, jadi kapasitas PK AC, penempatan ruangan itu hadap kemana, ruangan itu digunakan nanti untuk apa, ruangan itu posisinya di lantai berapa, itu mempengaruhi PK AC teman-teman. Jadi luas ruangan tidak serta-merta dijadikan patokan untuk AC-nya. Nah, bahwasanya luas ruangan kita harus mengingat berapa jumlah orang dalam ruangan tersebut, ya kan? Kegunaannya untuk apa, di lantai berapa, karena itu mempengaruhi panas dari luar ruangan akan kami pertimbangkan. Dan nanti prosesnya closing setelah pemasangan indoor akan kami pasang di outdoornya. Nanti akan kami sajikan lebih lanjut. Oke teman-teman, simak terus. Ini yang sisi bawah 2, tengah nanti 2, atas juga 2 nanti. Yang di sini nanti 6 unit teman-teman. 2 PK, 2 PK 1,5, 1, 1. Ini proses raknya dinaikin ya. Bawah tangga lipat juga teleskop. Sebagian unit AC-nya sudah di lokasi. Ini jadi beberapa perlengkapan. Coba kita intip spill sedikit. Ini rencana bawa alasan karena di sana untuk setting dudukan bracket
outdoornya. Ini jadi alat tim kami bawa full nih kayaknya. Ini ada peyek, bekel. Nah, ini alasan untuk lasan pipa. Ini tim udah siap-siap air dingin nih di lokasi karena panas-panasan. Setting GRI 9 unit, 2 PK, 3/4 dan 1 PK. Terima kasih buat bosku atas kepercayaannya, buat rekan-rekan sahabat Freon official ya. Masih live dari live record maksudnya dari kawasan Tangerang Kota Cipondoh. Nih, siap meluncur nih 2 rak nih. Jadi ini buat isi 6, yang ini nanti buat isi 3. Totalnya 9 unit. Oke, di dalam ada ini yang progres untuk project di customer untuk di Pantai Dakapuk. Ini sebagian di gudang barang. Ini rencana buat setting outdoor juga. Oke, sudah sampai ya. Ini loading yang terakhir. Tinggal proses eksekusi instalasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ini lanjut untuk pengambilan data. Jadi data nomor unit, tipe unit, jadi tekanan freon, kelistrikan, suhu, itu kami ambil data. Nah, tujuannya apa? Apabila AC ini trouble, masih masa garansi, itu ada namanya klaim garansi toko dan garansi toko itu kebijakan toko saya, juga garansi dari service center. Nah, jadi supaya service center juga tidak salah paham dengan toko, juga tidak ada salah paham dengan customer, makanya kami bikinkan data seperti ini dan kami serah terimakan ke customer, dan kami juga punya kopinya. Nah, di sini yang ini 6 unit teman-teman ya. Ini outdoornya 6 unit. Ini ada yang ini, mohon maaf saya tunjuk pakai tangan kiri. Yang ini 1,5 PK, ini pipanya panjang. Ini panjang ini di ini di 17 meter. Jadi freon bawaan unitnya tidak cukup, jadi kami tambahkan freon. Jadi kalau ada penambahan freon itu jangan salah paham dulu ke teknisi, bahwasanya di lapangan itu segala sesuatu itu banyak terjadi. Jadi bukan soal tipu-tipu ataupun mafia segala macam oknum, bukan. Nah, itu terserah sudut pandang, bahwasanya semua lini usaha itu pasti ada celah-celah orang nipu. Nah, namun jangan selalu berpikir negatif dulu teman-teman ya. Jadi bijaklah. Mungkin kalau kita bijak pikiran, kita akan positif terus pikirannya gitu. Jadi mohon maaf nih buat beberapa konten kreator itu yang dikit-dikit AC tukang tipu-tipu, teknis AC tukang tipu-tipu. Mungkin kamu yang dulunya itu sering nipu gitu loh ya. Tuh ya, jadi yang ujung nanti kami dekat juga ke sana, itu 3 unit. Nah, jadi ini 2 PK, 1,5, 1 PK, 1 PK, 1 PK 3/4 ya. Ini pengambilan data tekanan freon, jadi serah terima ya. Dan ini kemarin rak yang kami bikin ya, rak outdoor yang sudah kami bikin, jadi ala rakitan freon balap ya. Mohon maaf, mungkin konten kami itu dipandang menggurui, tidak seperti itu, hanya sebatas aktivitas. Dan saya tuh suka bikin history dulu itu tuh ya, history pekerjaan, jadi saya bikin masukan konten. Jadi saya bukan menggurui, bukan yang paling profesional, tidak, tapi saya berupaya memberikan layanan ya, setidaknya tidak jelek-jelek banget itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf, jangan kayak kemarin beberapa komentar itu yang bahasanya tuh kurang mendidik ya. Jadi mohon dikondisikan ya gitu. Setelah unit outdoor, nanti kita geser sana ya, kita cek juga. Nanti kita lihat bagian indoornya nanti.
Ini ada unit yang kurang freon ya. Nah, jadi kalau bahasa kurang freon itu bukan akal-akalan kami teknisi, tapi benar-benar bawaan pabriknya itu kurang. Bawaan dari pabrikan tuh kurang tuh ya. Dia hanya di 130 PSI dan ini akan kami tambahkan. Nah, kenapa freon bawaan unit kok kurang? Terus teknisi nanti harus menambahkan dan dicas biaya. Itu bukan akal-akalan kami, tapi itu dikarenakan contohnya pipa. Pipa yang panjang itu mempengaruhi dalam outdoor unit ini kapasitas freon bawaan pabrikan itu pasti akan berkurang, makanya wajib ditambahkan. Jadi kalau ditambahkan freon dikalibrasi sesuai pabrikan, jangan bilang teknisi dikit-dikit tukang tipu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini kami tambahkan sesuai standar, volume dan tekanannya, serta kelistrikan, suhunya itu sesuai standar pabrikan. Jadi masang AC bukan hanya sekedar tempel, tinggal pulang. Bayaran, ya ada mahal, ada murah, itu relatif, tergantung bagaimana pelayanan dan kualitas. Banyak kok teman-teman saya itu yang mereka kerjanya itu profesional, lebih dari saya itu banyak banget. Juga diberi nomor. Nah, mungkin nanti teman-teman teknisi lain akan perawatan berkala, jadi nggak bingung indoornya mana, outdoornya mana. Tuh ya, kami kasih nomor 4, nomor 5 gitu. Jadi memudahkan rekan-rekan teknisi yang lain itu saat entah itu cleaning ataupun ada trouble. Jadi saling kerjasama kita. Jadi sekalipun yang jual kita, jadi jangan mempersulit. Kalau bisa kita kasih kemudahan. Siapa tahu nanti yang nyarpis anak cucu kita kan kita nggak tahu. Ya. Oke, geser ke outdoor yang 3 unit sebelahnya. Lanjut pengambilan data unit ke ini unit berarti 1, 2, 3. Yang sana tadi lantai 2, yang ini lantai 1 teman-teman. Yang lantai dasar di sini semua outdoornya. Nah, jadi kami bikin raknya seperti ini. Kami bikin drip oil juga. Ini 2 PK, 1 PK. Coba saya mau lihat tampilan dari sisi depan. Dan ini tampilan dari sisi depan. Ini ditemani oleh tim. Ini pipanya 3 line, 3 jalur ya. 2 PK, 2 PK, 1 PK. Dan ini ampernya sudah selesai, tekanan freon. Dan ini penambahan freon juga teman-teman. Dilakukan penambahan freon. Oke, jadi karena pipanya panjang, jadi freon bawaan unit ini nggak cukup mengcover. Ini yang 2 PK. Ini untuk rencana untuk ruang santai di lantai 2. Temperaturnya kami bikin di 24. Suhu temperatur outletnya di 13 derajat. Ini sebenarnya untuk sejuk aja ya teman-teman ya. Ini untuk mengejar ruangan luas ini. Nah, cuman sejuknya masih dapat. Sebenarnya untuk luas ruangan ini PK-nya harus ditambah, namun beliau hanya ingin sejuk aja untuk di area sini. Selanjutnya 3/4 PK untuk di kamar tamu.
Masih menggunakan GRI 3/4 PK standar. Ruangannya cukup untuk menggunakan 3/4 PK. Kita lanjut untuk yang 1 PK berikutnya. Satu PK GRI standar. Dingin ruangan sudah tercapai di 22 derajat. Suhu permintaan remote di unit 24. Namun, dingin yang dihasilkan di dalam ruangan ini sampai tembus di 22 derajat. Oke, kita bergeser masih di lantai 2. Setelah dari ruang makan keluarga, lanjut ke ruang kerja. Jadi customer kami ini ruang tidur keluarga, ruang tidur utama, gabung dengan ruang kerja. Nah, jadi di sini nanti beliau untuk istirahat, tidur. Di sini untuk area kerja. Area kerjanya di sini. Dan untuk area kerja menggunakan 1 PK tipe standar GWC 09MO5S. Untuk yang ruang tidurnya kami gunakan 1,5 PK GWC 12MO5A. Ya, nah di sini kaca. Makanya kami tambahkan. Jadi di sini totalnya 2,5 PK. Di sini ada ruang untuk ganti baju. Setelah dari ruang tidur utama, kita bergeser ke ruang anak. Jadi ini untuk kamar si kakak. Menggunakan 1 PK GWC 09MO5S. Temperatur suhu permintaan remote kami setting 24. Suhu pencapaian outlet indoor sampai di 10 derajat. Suhu ruangan tercapai di 23 derajat. Oke, selanjutnya kita bergeser ke lantai bawah. Selanjutnya untuk ruang lantai bawahnya, ini menggunakan GWC 18MO5A atau 2 PK. Kami pasang 2 unit. Jadi ini menggunakan 2 PK. Sisi sana 2 PK. Itu tim sedang ambil data outlet kinerja AC-nya. Di sini untuk ruang tamu. Lanjut sisi sebelah sini ini untuk ruang makan keluarga. Coba kita bergeser ke kamar yang 1 PK lantai bawah. Dingin sekali teman-teman. Satu PK GWC 09MO5S standar dari GRI. Ini untuk kamar kakak juga, anaknya owner kami. Data-data unit, hasil kinerjanya normal. Selanjutnya ini remote kami kumpulkan jadi satu. Remote, manual book, kartu garansi, juga bracket remote kami jadikan satu. Dan kami kasih tulisan kartu garansi dan remote proyek Gading Serpong. Nah, supaya customer
saat mencari karena ini sedang keluar masuk, bukan keluar masuk tapi lebih dominan masuk banyak banget barang, jadi biar tidak tertukar. Oke teman-teman, sudah menyaksikan dari awal kami eksekusi pemasangannya sampai pengambilan data dan sudah kami lakukan serah terima. Jadi saya secara pribadi, Freon Berofficial, mewakili rekan-rekan kru tim yang bertugas, mohon maaf mungkin selama pengerjaan, terkhusus untuk owner kami di kawasan Gading Serpong, tempatnya banyak kekurangan dari segi cara kami bekerja, ada kesalahpahaman, itu hal biasa di dalam pekerjaan. Namun saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap ke depan next lokasi yang berbeda ataupun berkunjung ke sini kembali untuk layanan servis, kami akan berupaya bekerja lebih hati-hati dan memberikan layanan terbaik untuk setiap customer kami. Terima kasih banyak atas diberikannya waktu, diberikan kepercayaan kepada kami, satu pekerjaan, dan sudah kami lakukan sampai selesai sampai detik ini, dan terima kasih. Mudah-mudahan tidak kapok dan mudah-mudahan nanti dipercayakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan selepas dari proyek Gading Serpong ini, kami ada beberapa lokasi, yaitu masih Pantai Indah Kapuk, di Modern Perumahan Modern Tangerang itu 12 unit, juga di Kebayoran, dan rencana juga ada di daerah Puri Kembangan. Dan salam hormat untuk teman-teman yang sudah menyapa, sudah menyaksikan lewat kolom komentar, juga teman-teman meluangkan waktu menyaksikan kami. Terima kasih, salam hormat, sehat selalu, salam Freon Balap. Terima kasih Indonesia.